Oke, halo selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. wabarakatuh. Jadi untuk hari ini juga libur seharusnya, tapi, jika libur nanti kita harus mencari pengganti. Jadi ini saya materi sekilas, jadi tidak terlalu rumit juga materinya, tidak serumit sebelum UTS ya. Kalau yang sebelum UTS kan lebih ke numerik eksak, jadi angka semua banyak, iterasi-iterasi. Nah, untuk yang setelah UTS mungkin lebih ringan. Model matematiknya kalian yang membuat, jadi pemodelan matematik, lalu nanti diselesaikan pencarian minimum atau maksimum. Jadi tidak beriterasi-iterasi seperti sebelumnya. Jadi setelah UTS ini lebih mudah nanti soalnya soal cerita. Yang kemarin juga ada ya untuk soal ujian juga ada soal cerita, tapi fungsinya sudah diberikan. Tapi kalau yang ini nanti fungsinya kalian yang membuat sendiri. Bagi yang tidak bisa hadir, lagi pasca silahkan, dipersilahkan. Jadi nanti mungkin bisa belajar melalui video ya, jadi jangan lupa untuk presensi. Oke. Jadi hari ini mengenai program linier, penyelesaian pencarian minimum dan maksimum untuk, program linier. Oke. Jadi saya harap masih pada semangat kan puasa-puasa? Nggak tidur? Masih, Bu. Semangat, Bu. Semangat dulu. Masih, Bu. Oke. Oke, kita mulai untuk yang pertama mengenai, program linier. Jadi di sini biasanya sama ya seperti sebelumnya mencari maksimum atau minimum, lalu di sini masalahnya apa, jadi masalah keputusan untuk, beberapa sumber daya ya. Ini misal saja, jadi ada minyak tanah, waktu, uang, pekerja. Biasanya di sini dalam pengambilan keputusan itu, sumber dayanya biasanya ada keterbatasan kadang. Oke. Nah, dari yang permasalahan yang ada, jadi biasanya diputuskan pengambilan keputusan apakah nanti, pencarian maksimum ataukah minimum, terus nanti kendalanya apa saja, tujuannya apa, gitu. Untuk pengambilan keputusan ini, untuk memperoleh maksimum atau minimum biasanya, berapa banyak, yang harus diproduksi misal, atau berapa banyak waktu yang dibutuhkan, atau yang lainnya. Biasanya masalah produksi aja ya di sini seringnya untuk pengambilan keputusannya itu, berapa banyak barang yang harus diproduksi gitu. Tapi masalah yang lainnya juga bisa untuk pencarian minimum atau maksimum, berapa banyak pekerja mungkin yang dibutuhkan atau berapa banyak waktu. Lalu di sini ada beberapa kendala-kendala di sini nanti, pekerjanya itu bisa juga menjadi sebuah kendala misal, keterbatasan sumber daya alam atau sumber daya manusia atau yang lainnya, ada waktunya, batasnya, kendalanya apa saja, lalu nanti tujuannya apa, apakah pencarian minimumnya ataukah pencarian maksimumnya. Jadi di sini untuk masalah optimasi, biasanya karakteristik di yang ada itu adalah keputusan, kendala, dan tujuan. Untuk hari ini kita bahas mengenai program linear ya, LP, linear programming gitu, dengan menggunakan metode grafik. Dan saya rasa kalian sudah pernah lah dapat yang matematika ya, secara matematik di sekolah, mahasiswa baru kan ini ya. Jadi di sekolah saya rasa sudah pernah ya metode untuk secara grafik, perpotongan grafik, metode eliminasi, substitusi, gitu. Nah, jadi di sini untuk penerapan optimasi, di sini ada penentuan produk mix, ada manufaktur, transportasi dan logistik, perencanaan finansial, dan lain-lain. Nanti untuk bentuk optimasi, jadi pencarian minimum maksimumnya fungsi X1, X2, Xn, jadi subjeknya itu ada fungsi X1, X2 lebih kecil dari, bisa lebih besar dari, jadi tergantung pada kendala
masing-masing bisa sama dengan jika seluruh fungsi bersifat linear, maka disebut dengan masalah program linear. Jadi semua fungsinya itu linear. Karena di sini kita bahas mengenai linear programming, jadi nanti fungsi yang dibuat adalah fungsi linear, bukan yang non-linear. Jadi kita bahasnya hanya yang linear saja. Nah, di sini dari fungsi yang ada itu biasanya nanti C1 dikali X1, C1 ini biasanya apa? Apakah labanya ataukah kerugiannya, tergantung apa yang dicari ya. Dikalikan dengan X itu biasanya variabel yang mau diproduksi berapa banyak, biasanya seperti itu. Atau variabel keputusannya, variabel keputusan untuk diambil keputusan, entah itu berapa banyak pekerjanya, berapa banyak waktunya yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk yang maksimal dengan laba maksimal misal. Nah, di sini subjek tuh ini untuk beberapa fungsi kendala yang ada, juga nanti A11, A12 biasanya dalam bentuk matriks, tapi bisa tidak dalam bentuk matriks juga tidak masalah. Jadi bisa diubah ke dalam bentuk matriks juga boleh gitu. Nah, jadi di sini apakah subjek to ini maksudnya fungsi kendalanya apakah kurang dari, lebih dari, sama dengan. Jadi bukan berarti 3 syarat ini itu harus ada dalam fungsi kendala, tidak. Tapi fungsi kendala bisa juga kurang dari semua, atau lebih dari semua, atau sama dengan semua, tergantung pada kendala yang ada gitu dari batasan. Maksudnya ketersediaan barang lah. Misal barang ya, jadi ketersediaan barang yang ada itu apakah dia bisa lebih dari ataukah hanya kurang dari gitu. Misal dalam pembuatan tepung butuh dalam pembuatan roti butuh tepung, butuh gula, butuh plastik pembungkusnya. Nah, itu otomatis ketersediaan dari barang-barang yang ada kan kebanyakan pastinya lebih kurang dari ya kalau seperti itu. Karena otomatis ketersediaan barang itu tidak bisa lebih dari. Kenapa? Karena jika misal tepungnya hanya tersedia 10 kilo, otomatis barang yang dihasilkan, roti yang dihasilkan, kebutuhan akan tepung itu tidak bisa lebih dari 10 kilo ketersediaan. Berapa banyak roti yang harus diproduksi, otomatis kan mengikuti ketersediaan tepung, gula, dan sebagainya, bahan-bahan yang ada. Nah, otomatis itu bisa kurang dari semua, berarti kurang dari 10 kilo, bisa kurang dari atau sama dengan. Kalau kurang dari, ini bisa ditulis seperti ini, atau bisa kurang dari sama dengan, atau bisa lebih dari sama dengan, atau sama dengan, pas kalau sama dengan ya. Jadi tergantung pada konteks kalimatnya. Oke, kita langsung masuk ke contoh dari linear programnya. Program linearnya, misal di sini akan memproduksi 2 jenis pipa. Ada pipa aqua dan ada pipa hydro. Di mana pipa aqua dan pipa hydro ini sama ya, kebutuhan akan pipanya adalah sama-sama butuh 1 pompa. Aqua, hydro sama-sama butuh 1 pompa. Jam kerjanya pembuatan untuk pipa aqua itu butuh waktu 9 jam untuk pembuatan 1 pipa. Hydro butuh waktu 6 jam untuk pembuatan 1 pipa hydro. Pipa yang dibutuhkan untuk aqua 12 meter, hydro 16 meter. Laba untuk pembuatan aqua itu $350, yang hydro kebutuhannya adalah $300. Ini adalah beberapa kebutuhan yang untuk pembuatan pipanya ya. Ini untuk labanya per unitnya, 1 aqua dan 1 pipa hydro. Tapi di sini tidak disebutkan untuk dikerjakan berapa orang pekerja. Anggaplah 1 orang pekerja untuk 1 pipa aqua ya, tapi di sini tidak ada keterbatasan untuk SDM-nya. Misal untuk keterbatasan dari pompanya sendiri itu 200 pompa yang tersedia, jam kerjanya adalah 156 dan pipanya sekian. Ini tidak disebutkan jam kerjanya untuk 1 hari ataukah 1 minggu ataukah 1 bulan. Nah, jam kerja ini kan terlihat banyak banget ya. Otomatis ya berarti pekerjanya pun banyak. Ini adalah total jam kerja ya. Total jam kerja berapa banyak
Dengan keterbatasan sekian, bisa kurang tapi bisa sama dengan, gitu. Nah, dari, soal yang ada ini, dari soal cerita yang ada ini, maka kalian bisa membuat pemodelan secara matematik, apakah pemodelan secara matematik untuk, pompa, jam kerja, dan pipanya. Nah, laba unit ini akan menjadi, keputusannya, maksudnya fungsi keputusannya, fungsi tujuan. Nah, 5 langkah, mulai dari 5 langkah formulasi pemodelan linear programming. Yang pertama adalah memahami masalah yang ada. Masalah yang ada apa? Untuk, produksi pipa, berarti masalahnya adalah berapa banyak pipa yang harus diproduksi untuk memperoleh laba maksimum. Di mana dengan ketersediaan barang-barang yang ada, dengan laba per unit dari Aqua 350, hydronya 300 untuk per unit. Berapa banyak pipa yang harus dihasilkan atau yang bisa dihasilkan dengan, keterbatasan sumber daya yang ada. Lalu identifikasi variabel keputusan. Variabel keputusan yang ada di sini adalah, mencari berapa banyak jumlah pipa aqua dan pipa hydro yang bisa dihasilkan. Maka yang dianggap sebagai variabel keputusan itu adalah untuk pipa aqua dan pipa hydro, bukan kendalanya ya. Jadi bukan pompa atau jam kerjanya, variabelnya adalah variabel yang menjadi sebuah keputusan yang akan diambil. Maksudnya ini maunya seperti apa, aqua hydronya berapa banyak sih, keputusan yang mau dicari itu adalah maksimal laba. Nah, labanya itu adalah per unit dari pipa. Sehingga variabel keputusan yang diambil adalah variabel yang menjadi keputusan adalah pipanya, bukan, jam kerja, apa tadi, pompa dan pipanya, gitu. Lalu di sini untuk fungsi tujuannya apa? Mencari maksimum. Mencari maksimum berarti tadi per pipa sekian. Sehingga pengalinya adalah bukan jam kerja pompa ataupun pipanya, tapi aqua dan hydronya, pipa aqua dan pipa hydro yang harus dihasilkan atau yang bisa dihasilkan dengan keterbatasan sumber daya yang ada. Sehingga fungsi tujuannya, ini adalah fungsi tujuan adalah untuk maksimumnya, ini untuk variabel keputusannya, yang menjadi X1, X2-nya. Jadi ini kita menggunakan dua pilihan saja ya, X1 dan X2. Jadi bukan dua pilihan ya, dua produk lah, dua produk yang harus dihasilkan. Tapi untuk fungsi kendala, untuk kendala, tadi kan ada 3, itu bisa lebih. Tidak harus 3, tapi bisa 5, bisa 10 boleh, bisa ada 11 fungsi juga boleh, gitu. Lalu yang keempat adalah menentukan constraint-nya, kendalanya apa saja, ada pompa, ada jam kerja, ada pipa. Pompa tadi dibutuhkan untuk aqua sendiri dibutuhkan 1 pompa, untuk hydronya 1 juga, dengan batas 200 ketersediaan pompa yang ada. 200 itu bukan khusus untuk aqua saja atau hydro saja, tapi gabungan. Dari aqua dan hydro, dari 200 pompa bisanya dibuat pipa apa saja, sebanyak pipa aqua dan hydro sebanyak berapa, gitu. Begitu juga jam kerja. Jam kerja ini adalah jam kerja total yang disediakan oleh perusahaan, maksimal itu ya 1566, tidak bisa lebih. Tidak jam lembur ya, tidak menambah jam. Jadi otomatis pembuatannya ya bisa kurang dari jam yang ada atau bisa sama dengan pas jam yang tersedia oleh perusahaan. Pipanya yang tersedia adalah sekian. Ini juga sama sehingga fungsinya kurang dari semua. Dia bisa kurang dari, bisa maksimum, tapi tidak bisa lebih dari ketersediaan bahan yang ada. Kalau lebih dari berarti ada beberapa bahan juga yang harus lebih. Otomatis ketika lebih pompa, bisa jadi jam kerjanya juga bisa lebih, butuh lebih dari yang seharusnya. Karena itu di sini kurang dari atau maksimumnya. Kurang boleh, walaupun ada sisa waktu ya udah dibiarin aja. Masih ada sisa waktu 2 jam, ya udah dibiarin aja 2 jam itu ya berarti tidak ngapa-ngapain, ada 2 jam waktu untuk istirahat, pembuatan gitu.
Identifikasi batas atas atau batas bawah dari variabel keputusan. Batas atasnya tidak terbatas. Mau sampai 1000 pipa ya silahkan, mau sampai 2000 pipa ya silahkan, tapi kan nanti memperhatikan constraint-nya atau kendalanya. Batas bawahnya 0. Ya, batas bawahnya minimumnya ya tidak ada pipa yang diproduksi sama sekali walaupun ada bahan yang ada. Kan itu hak dari pekerja ya atau si pembuat keputusan. Ya, pipa tidak ada yang dibuat ya silahkan, boleh saja. Berarti ya fungsi sumber daya yang ada itu ya tidak digunakan sama sekali. Tapi ya tidak masalah, yang masalah itu adalah ketika lebih. Maka otomatis pipa yang ada bisa jadi kurang ini, untuk pipanya kurang 1 pipa saja. Ya berarti otomatis padahal untuk aqua butuh 12, ya berarti pipa aqua itu tidak akan terproduksi sempurna. Bukan sempurna ya, maksudnya sesuai dengan seharusnya. Dia butuh 12 pipa, tapi yang diproduksi akhirnya dengan 11 pipa untuk 1 pipa aqua. Ya otomatis kan hasilnya juga tidak sama dengan yang 12 pipa. Karena itu untuk batas atas atau batas bawah, pipanya bisa tidak diproduksi sama sekali, walaupun bahan sumber daya yang ada itu tidak digunakan sama sekali, ya tidak masalah. Tapi dia untuk lebih dari 0, boleh sampai 1000, sampai 2000, ya batas atasnya si pembuat keputusan atau si bosnya ini yang harus produksi pipa, aqua, dan hydro, ya tidak terbatas, dia tidak membatasi produksi pokoknya maksimal 200 pipa aqua, lalu untuk hydronya minimal 500. Wah, maksimal 500. Itu kan tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena untuk menentukan batas atas pembuatan, dia harus memperhatikan sumber daya yang ada. Jadi ini akan menjadi sebuah kendala ketika keputusan untuk batas atasnya diputuskan. Jadi tidak bisa langsung sembarangan batas atas maksimal, pokoknya ini harus 500, yang ini harus 200, tidak bisa karena memperhatikan sumber daya yang ada. Karena itu X1-nya bisa lebih dari, tapi minimalnya 0. X2 juga sama, bisa lebih dari atau sama dengan 0. Dari fungsi-fungsi yang ada, maka kita tahu ini akan menjadi fungsi tujuan, yaitu tujuannya apa? Tujuannya adalah maksimum, pencarian maksimum. Ini adalah fungsi kendala. Ini adalah fungsi kendala. Ini adalah batas variabel keputusan ya. Batas variabel keputusan. Jadi pertama kali yang harus kalian lakukan biasanya dalam bentuk soal cerita ya, maka kalian harus memodelkan fungsi tujuannya apa? Tujuannya apa sih ini, mencari minimum atau maksimum? Maka variabel keputusannya apa? Kalian harus tahu variabel keputusan. Variabel keputusan apa? Gitu. Jadi yang menjadi variabel keputusan ya berarti di sini adalah X1 dan X2 yang menjadi variabel keputusannya. Lalu fungsi tujuannya apa? Fungsi kendalanya apa? Lalu ditentukan untuk variabel keputusannya batas minimum dan maksimumnya berapa? Minimum dan maksimum. Nah, setelah itu baru diselesaikan. Ini misal ya, penyelesaian pendekatan intuitif. Intuitif maksudnya dengan intuisi aja, perkiraan aja gitu. Misal di sini dinolkan, setiap aqua menimbulkan laba unit tertinggi $350. Misal di sini yang hydro dinolkan. Kenapa? Intuitif, hanya intuisi aja. Kan tadi untuk aqua 350 keuntungannya. Hydro 300. Hydro $300. Ini lebih kecil daripada aqua. Aqua $350. Sehingga gambarannya itu kan berarti keuntungan laba pastinya maksimal
dengan memproduksi aqua yang lebih banyak daripada yang hydro. Kenapa? Karena keuntungan aqua itu lebih besar daripada keuntungan untuk memproduksi hydro. Secara intuitif. Tapi bukan berarti itu apakah hasilnya nanti optimal atau tidak. Belum tentu. Kenapa? Ini hanya memperkirakan aqua kan lebih banyak, $350. Ya sudah, produksi aqua saja semuanya. Tidak perlu memproduksi hydro. Hydronya keuntungannya hanya 300. Tapi bukan berarti dengan cara seperti itu akan atau berupa laba maksimal. Dengan ketersediaan yang ada, berarti misal dengan X2 0, berarti untuk menggunakan constraint ya, kita mencari X1-nya berapa. Dengan X2 0 berarti aqua berapa banyak yang harus diproduksi. Dengan tidak memproduksi hydro yang ada. Dengan ketersediaan yang ada, ternyata nilai dari aqua dengan constraint yang pertama untuk pompa ya yang pertama. Pompa, yang kedua jam kerja, lalu yang ketiga adalah pipa. Nah, ternyata dengan keterbatasan pompa yang ada, bisa memproduksi sebanyak 200 aqua. Semuanya. Berarti 200 aqua, keuntungannya otomatis di sini nanti sama dengan disubstitusikan aja ya ke dalam fungsi ini. Berarti 200 dikali 350. Untuk keuntungannya ini berarti kan dengan fungsi maksimum, di mana di situ 350x1 ditambah dengan 300x2. Ketika x2-nya 0, berarti keuntungannya di sini x1-nya berarti 200 ya. 200 dikalikan 350. Berarti di sini keuntungannya bisa 70.000. $70.000. Kalau untuk batas constraint jam kerja, ternyata ketika X2-nya 0, maka dia akan menghasilkan X1 sama dengan 174. Jadi ini kan 9X1 ditambah dengan berapa tadi? Ditambah dengan 6X2. Yang ini ditambah dengan 1X2. Ini 0. Yang ini 6X2. Nah, ini hasilnya juga 0, sehingga hasil X1 adalah 1566 dibagi dengan 9, sehingga hasilnya adalah 174. Ketika X1 174, berarti di sini ada 174 dikali dengan 350. Hasilnya berapa? Bisa dihitung. Untuk 174 dikali 350 ya. Oh ya, yang di bawah sudah ya, 174. Berarti 6900. 6900. Ini keuntungan. Jadi dengan batas jam kerja ternyata akan bisa menghasilkan produk sebanyak 174 aqua. Lalu untuk pipa sendiri 12X1 ditambah 16X2. 16X2, di mana ini nilainya adalah 0. Berarti X1-nya adalah 2880 dibagi dengan 12, hasilnya 240. Berarti 240 aqua. Berarti 240 dikali dengan 350 aqua. Nah, di sini berarti berapa? 240 dikali 350. Hasilnya adalah 84.000. 84.000. Nah, tapi hasil-hasil ini kan tidak memperhatikan atau tidak mengaitkan antar kendala yang ada. Ini hanya memperhatikan pompanya saja, tapi dia tidak memperhatikan jam kerja ataupun pipa. Begitu juga untuk yang ini. Ini untuk jam kerja, dia tidak memperhatikan pompa ataupun pipa. Yang ini juga sama, dia tidak memperhatikan jam kerja untuk yang pipa dan juga tidak memperhatikan pompa, padahal ada keterkaitan. Dia menghasilkan 174 pipa aqua
tapi dengan keterbatasan jam kerja. Apakah dengan menghasilkan 174 kebutuhan atas pompa dan pipa, apakah dia akan terpenuhi dengan keterbatasan yang ada atau tidak? Dia menghasilkan 200 aqua dengan keterbatasan pompa. Tapi dia tidak memperhatikan karena yang disubstitusikan di sini hanya sebesar ini dengan hasil sekian, tapi apakah jam kerja dan pipa itu bisa terpenuhi dengan memproduksi aqua 200? Apakah jam kerjanya cukup? Apakah pipanya juga cukup atau tidak? Lalu begitu juga untuk yang pipa. Jadi ini masih laba, tapi di sini tidak memperhitungkan keterkaitan antar constraint. Sehingga otomatis ini tidak bisa menjadi acuan. Tidak bisa menjadi acuan. Karena dia tidak memperhatikan semua kendala. Ini hanya keterbatasan dari satu kendala saja. Padahal untuk pembuatan aqua itu banyak yang harus diperhatikan. Di sini misal ada pompa dan ada pipa. Tidak bisa hanya jam kerja saja. Tidak bisa hanya pompa saja, tidak bisa hanya pipa saja. Karena bisa jadi 240 hanya bisa memproduksi 220. Nah, 20 pipa aqua masih kurang apa? Kurang jam kerja misal. Nah, otomatis kan tidak bisa menjadi acuan untuk perolehan labanya. Dan ini tidak bisa menjadi acuan bahwa pipa aqua yang diproduksi bisa sebanyak ini. Nah, dan juga apakah optimal atau tidak, maksudnya optimal yaitu apakah ketersediaan sumber daya yang ada itu bisa memenuhi banyaknya jumlah produksi. Ini hanya secara intuitif. Kenapa? Karena intuitif gambaran manusia ya berarti dengan laba yang lebih besar tiap unit, pasti dia akan menghasilkan laba paling maksimum. Tapi itu kan dia tidak memperhatikan antar constraint. Jadi ini tidak bisa digunakan atau tidak bisa dijadikan acuan. Misal kalian langsung aja, oh berapa maksimumnya? Maksimumnya kan aquanya 350, lalu kalian langsung melakukan perhitungan. Maksimumnya dengan 240 pipa aqua yang diproduksi. Jadi nanti diproduksinya 240 pipa aqua, tapi kalian tidak memperhatikan constraint untuk jam kerja maupun yang pompa. Jadi itu tidak bisa. Bisa jadi nanti kekurangan pompa atau kekurangan jam kerja ketika memproduksi sebanyak 240 aqua. 174 juga tidak memungkinkan. Gitu. Nah, lalu kita masuk ke pendekatan grafik sehingga pemodelan secara intuitif tadi ya dihindari. Tidak bisa langsung, apalagi kalian menjadi bos sebuah produksi apa ya di PT apa, di CV apa. Nah, jadi tidak bisa langsung mengambil keputusan sebanyak sekian dengan hanya memperhatikan satu kendala saja. Jadi faktor X, Y, Z itu pasti akan saling terkait ketika memproduksi sebuah barang. Karena dalam satu barang kan berarti ada banyak variabel yang harus diperhatikan untuk menghasilkan satu barang. Nah, untuk metode pendekatan grafik, jadi yang pertama dengan menyelesaikan masalah tersebut dengan pendekatan grafik ya. Beberapa constraint kendala di sini mendefinisikan daerah visible. Visible adalah daerah yang memungkinkan ya. Titik terbaik dari daerah visible itu selalu menjadi solusi optimal. Untuk program linear dua variabel sangat mudah untuk memplot daerah visible dan menentukan solusi optimal. Karena itu di sini kita hanya dua variabel saja ya, maksudnya variabel yang untuk diambil sebuah keputusan, bukan variabel kendala. Yang pertama, jadi membuat sebuah grafik. Pembuatan grafik saya rasa sudah ya, pas masa sekolah kalian sudah pernah lah membuat bagaimana proses membuat grafik gitu. Pembuatan grafik ini bisa dicari titik potongnya, karena itu di sini dua variabel ya, X1 dan X2, permisalan X dan Y. Nah, ketika X1 sama dengan 0, dicari titik potong di titik 0, maka X2-nya adalah 200.
Sehingga di sini 0,200 titik ini. Lalu untuk titik di sumbu X1 berarti ketika X2 sama dengan 0 berarti X1-nya yang sama dengan 200. Berarti 200,0. Karena itu ini berpotongan di titik 200,0. Berarti grafik ini adalah grafik X1 plus X2 sama dengan 200. Ini untuk constraint pompa. Satu saja. Lalu digabung, ada constraint jam kerja. Ketika X1 sama dengan 0, berarti di sini sama dengan 6X2 sama dengan 1566, sehingga X2 sama dengan 1566 dibagi dengan 6. Hasilnya adalah 0,261. 0,261. Sehingga dia di titik yang ini. Lalu ketika X2 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, berarti di sini 9X1 sama dengan 1566. X1 adalah 1566 dibagi 9, sama dengan 174. Sehingga ini adalah 174,0. Maka di sini 174,0. Nah, lalu dicari daerah visibelnya. Kan kurang dari. Ini yang diminta adalah kurang dari sama dengan 1566. Kurang dari ini masuk daerah sini juga. Tapi ini adalah untuk constraint pompa. Kita perhatikan untuk dua constraint kurang dari berarti dicari kurang dari dengan garis yang paling bawah. Maka kurang dari daerahnya adalah yang benar adalah yang ini. Yang ini salah. Tidak masuk daerah visible. Kenapa? Karena daerah pompa itu tidak sampai ke atas. Daerah pompa hanya daerah di sini. Ini adalah daerah jam kerja, bukan pompa. Kalau memaksakan titik ini, ada bagian dari pipa untuk pompa yang tidak terpenuhi. Misal pompanya butuhnya 9, bisa jadi, butuhnya pompanya 1 ya, bisa jadi ternyata hanya ada 0,4 pompa, separohnya. Atau bukan 0,4 karena 1 ya, tetap 1 pompa kita anggapnya itu utuh. Jam kerja, ketika ada jam kerja bisa jadi jam kerjanya lebih tapi pompanya kurang. Tidak terpenuhi. Pompanya sudah habis gitu intinya, tapi jam kerjanya masih lebih. Masih sisa nih 10 jam. Buat lagi. Ya silakan buat lagi. Lah, tapi pompanya nggak ada karena batas pompa sampai sini 200 aja. Karena itu batas visibelnya ya batas pompa. Dicari yang paling kecil, sedikit, lebih sedikit dari batas yang ada, lebih kecil ya. Karena itu daerah ini tidak masuk daerah visible. Untuk dua constraint, begitu juga yang di bawah, sama. Ini tidak masuk daerah. Karena batas pompa hanya sekitar 200 sampai sini. Bukan 200 ya, 174. Ini adalah batas, oh iya, ini batas 174 adalah batas jam kerja ya, bukan pompa. Pompanya sendiri batasnya adalah 200. Ini batas pompanya di 200. Berarti ini pompanya ada, tapi jam kerjanya tidak ada. Ketika pompanya tadi X1-nya sebanyak 200 yang digunakan, ternyata jam kerjanya kurang, habis. Butuh jam kerja tambahan. 1566 tapi pompanya masih sisa untuk X1 gitu. Tapi kalau dipaksa X1 diproduksi dengan pipa diproduksi dengan sebanyak ketersediaan dari jumlah X1 yang ada, jam kerjanya yang kurang. Kalau yang ini tadi batas untuk X2, pompa untuk pembuatan X2 hydro ya. Jam kerjanya lebih tapi ternyata pompanya yang tidak ada. Tapi kalau yang ini X1 dengan batas yang ada, maka jam kerjanya tidak ada, tapi pompanya tersedia untuk aqua, pipa aqua. Karena itu diambilnya tetap batas dari jam kerja maksimalnya, walaupun pompanya masih sisa. Ya tidak diproduksi untuk X1. Lalu masuk ke constraint yang ketiga, pipa. Ketika X1 0,
berarti tulis di atas saja, ketika X1 sama dengan 0, berarti di sini 16X2 sama dengan 2880. Sehingga X2-nya adalah 2880 dibagi 16. Hasilnya adalah 180. Garis batas constraint pipa. Oke, pipanya yang ini ya. Ini berarti masih batas constraint pipa. Berarti 180. 0,180. Ketika X2 0, berarti X1-nya sama dengan 16X1. Jadi di sini 16X1 sama dengan 2880, sehingga X1-nya adalah 2880 dibagi 16. Sehingga hasilnya adalah ini 240. Berarti 240,0. Ini untuk pipa. Nah, dari pipa sendiri, kita cari daerah visible. Daerah visible ini kan yang diminta kurang dari sama dengan. Semuanya kurang dari. Nah, ini kalau kurang dari seperti ini adalah batas. Yang 200 adalah ini pompa ya. Ini batas dari pompa. Ini adalah batas dari jam kerja. Jam kerja. Ketika batas jam kerja, maka di sini kita lihat bahwa untuk batas pipa ya, batas pipa, dia masih lebih, pipanya masih banyak kelebihan. Tapi ketika kita lihat pompa, pipa yang berlebih, pompanya batasnya hanya sampai sini. Tidak memenuhi. Diproduksi lagi, pipanya masih sisa produksi lagi. Lah, tapi batas pompanya tidak ada untuk X1, pembuatan aqua. Jam kerjanya pun tidak mencukupi. Ya silakan dibuat, tapi hanya adanya pipa. Jam kerjanya habis, pompanya juga habis. Untuk kita lihat pembuatan hidro, berarti di sini kita lihat bahwa untuk batas constraint pipa, ternyata pipanya sudah tersedia, jam kerja juga masih sisa, pompanya juga masih sisa. Jadi ini masih bisa diproduksi sampai batas pipa terakhir. Masih bisa diproduksi dia. Kenapa? Jam kerjanya masih lebih. Untuk hidro bisa produksi terus lanjut. Karena jam kerja lebih, pompanya juga lebih. Tapi untuk aqua dengan batas maksimal dari pipa yang ada tidak bisa memproduksi aqua sekian dengan batas pipa maksimal yang ada karena jam kerja dan pompanya kurang. Tapi kalau hidro dia masih lebih sehingga dia masih masuk titik ya. Nah ini untuk 3. Jadi titiknya dicari yang paling kecil sehingga daerahnya ya berarti di bawah dari batas-batas yang dilalui oleh 3 grafik. 3 constraint ya, karena ada 3 constraint. Yang ini tidak masuk. Kenapa? Karena ini untuk batas pipa dan batas jam kerjanya ada, tapi pompanya habis. Karena pompanya hanya sebatas ini. Pompanya habis. Silakan buat, tapi otomatis sudah tidak ada pompa. Jam kerja masih sisa, pipa masih, tapi tidak bisa dibuat seperti yang lainnya dengan seharusnya. Pompanya butuh 1, tidak ada pompa sebanyak 2 pipa hidro dan aqua diproduksi, tapi dia tidak menggunakan pompa, hanya pipa saja ya. Berarti nggak tahu jadinya apa tanpa pompa ya. Jadi dicari daerah visible-nya adalah di bawah dari perpotongan 3 grafik. Bukan hanya 2, dilihat 3-3-nya. Kalau lebih dari, berarti ini yang di atas. Titiknya berarti hanya titik ini, dan titik bawah. Tapi kalau kurang dari ini ternyata ada 4 titik. Titik yang ini, dan ini. Nah, untuk pencarian titik maksimal, bisa kalian dengan menggeser grafik. Nah, seperti ini fungsi tujuannya digeser, tapi mencari dengan perpotongan juga boleh. Perpotongan dari titik-titik yang ada ya. Fungsi tujuan di sini
tadi 350 ditambah 300 sama dengan 35.000. Ini hanya untuk menggeser saja. Bisa kalian gunakan 35.000 atau menggunakan 400.000, 40.000 mungkin ya. Tapi jadi dengan menggunakan penggeseran grafik. Tapi lebih mudahnya perpotongan titik aja, perpotongan titik yang ada. Kalau yang seperti ini berarti ketika X1, ini potongannya di 116 ya. Jadi ketika X1 sama dengan 0, berarti di sini 300, X2 sama dengan 35.000, sehingga X2-nya adalah 35.000 dibagi dengan 300. Hasilnya adalah 116,67. Karena itu hasilnya 0, sekian. 116,67. Lalu ketika X2 0, berarti di sini sama dengan 350 X1 sama dengan 35.000, sehingga X1-nya adalah 35.000 dibagi 350, hasilnya adalah 100. Berarti di sini adalah 100,0. Karena itu di titik yang ini. Nanti digeser lagi. Kenapa? Ini belum maksimal, tidak mungkin. Sisanya banyak banget. Waktunya masih banyak, jam kerjanya banyak, pipanya banyak, pompanya banyak. Masih bisa lah memproduksi lagi gitu. Sehingga digeser lagi. Digeser dengan fungsi maksimal 52.500. Ketika digeser lagi, ternyata ketika X1 sama dengan 0, berarti ini 300 X2 sama dengan 52.500. X2-nya adalah 52.500 dibagi dengan 300, sehingga X2-nya adalah 175. Berarti 0,175. Ketika X2 sama dengan 0, berarti di sini 350 X1 sama dengan 52.500. Berarti X1 sama dengan 52.500 dibagi dengan 350. Sehingga X1-nya adalah 150. Berarti 150,0. Yang ini. Nah, ini ternyata belum maksimal juga. Kenapa? Ini masih sisa banyak. Ini bisa sampai sini, pojok sini. Ini juga masih bisa sampai pojok sini, ditarik garis. Nah, tapi fungsinya garis yang mana gitu. Ditarik lagi garis dengan mengambil ini tidak tahu ya, ini grafik fungsinya hanya digeser saja, solusi optimalnya adalah di titik ini. Di titik ini adalah perpotongan antara, nah kita lihat ini grafik, ini pompa, ini garis pompa, yang ini adalah garis jam kerja. Ini adalah perpotongan antara jam kerja dan pompa. Ini nggak mungkin, jadi tidak perlu kita hitung, ini perpotongan antara pipa dengan jam kerja. Ini adalah jam kerja dengan pipa. Yang ini adalah perpotongan grafik untuk ini adalah pipa, yang ini adalah, ini ditarik garis sini pompa ya. Pompa dan pipa. Ini pipa dan pompa. Bisa kalian menggunakan pergeseran grafik seperti ini sehingga nanti diperoleh ternyata ini adalah titik perpotongan antara jam kerja dengan pompa. Ini adalah titik perpotongan jam kerja dengan pompa. Sehingga kita tahu ini adalah untuk pompa, ini adalah untuk jam kerja. Jam kerja jadi bisa menggunakan metode substitusi. Pompa diubah variabelnya X2 sama dengan 200 min X1, lalu disubstitusikan ke fungsi jam kerja. 6 dikali 200 min X1, sehingga hasilnya sekian. Jadi dikalikan satu-satu ya, untuk ini berarti ada 9X1 ditambah 9X1 ditambah dengan 1200 min 6X1. Dikalikan satu-satu ya, sama dengan 1566. Lalu di sini 9 dikurangi 6 berarti 3X1 sama dengan ini saya pindah ke sini
1566 dikurangi 1200. Iya, hasilnya 366 ya. 3x1. Sehingga x1 sama dengan 366 dibagi 3. Hasilnya adalah 122. Ketika 122 berarti nilai x2-nya sama dengan disubstitusikan. X1 berarti 122 berarti x2-nya itu adalah 122 ditambah x2 sama dengan 200, substitusi persamaan pertama, sehingga x2 adalah 200 dikurangi 122 sama dengan 70. Bisa kalian menggunakan substitusi, bisa kalian menggunakan eliminasi atau eliminasi. Sehingga di sini bisa kita hilangkan ya untuk x1 dikalikan dengan 9. Yang ini dikalikan 1. Berarti di sini ada 9x1 ditambah 9x2 sama dengan 1800. Lalu untuk yang di bawah berarti ada 9x1 ditambah 6x2 sama dengan 1566. Dikurangi. Ketika dikurangi berarti sisa di sini ada 3x2 sama dengan ini dikurangi berarti 4, 3, 2 ya, 234. Sehingga x2 adalah 234 dibagi 3. X2-nya berarti sekitar 78 ya, 78. Sehingga nanti x1-nya 1 ditambah dengan 78 sama dengan 200, berarti x1 200 dikurangi 78. Hasilnya sama. Jadi bisa kalian pilih salah satu aja caranya, 200 dikurangi 78, sehingga hasilnya adalah 122. Caranya sama. Hasilnya sama, tapi dengan cara yang berbeda. Jadi bisa dicari dengan yang tadi ya, atau bisa dengan masing-masing titik yang ada. Misal di sini. Kita cari misal satu-satu ya. Dengan fungsinya tadi ini ya. Oke. Misal kita menggunakan metode perpotongan ya. Bagi yang sudah pernah pasti sudah paham ya untuk mencari titik potong. Nah, misal di sini ini adalah pipa, lalu yang 200 tadi pompa ya. Ini adalah pompa. Ini adalah jam kerja. Ini tadi fungsi pompa, ini jam kerja. Jam kerja, yang ini adalah pipa. Nah, ini titik yang ini ya, kita sudah dapat tadi dengan metode eliminasi antara pompa dengan JK. Jadi ini JK dan pompa. Ini saya anggap titik pertama. Maka di situ sudah ya tadi dengan JK dan pompa sehingga diperoleh hasil yang sebelumnya ya. Jadi saya langsung sebelumnya saja dengan sebelumnya. Sebelumnya di slide sebelumnya ya. Ini sudah kita cari hasilnya untuk ini. Lalu kita misal mencari titik yang di sini. Ini titik perpotongan antara pompa dengan pipa. Ini pipa. Kita anggap pipa. Kita perhatikan garisnya. Nah, untuk pipa dan pompa, di situ pipanya adalah 12x1 ditambah 16x2 lebih kecil, atau di sini saya tuliskan untuk sama dengan ya 2880. Pipa lalu pompanya adalah x1 ditambah dengan x2 sama dengan 200. Lalu ini misal dikalikan 12 ya. Yang ini dikalikan 1, ini dikalikan 12.
Sehingga nanti saya gunakan metode eliminasi ya. Bagi yang mau menggunakan metode substitusi juga boleh, silahkan. Tinggal disubstitusikan aja. Kalau eliminasi berarti di sini tinggal 12x1 ditambah 16x2 sama dengan 2880. Lalu ini ada 12x1 ditambah dengan 12x2 sama dengan 12 kali 2 berarti 24, 2400. Dikurangi berarti sisanya adalah 6 dikurangi 12 berarti 4 ya. 4x2 ini hanya untuk membandingkan hasil labanya. Nanti optimalnya tetap di sini karena tadi dengan metode grafik sudah diperoleh ya. Tapi jika kalian menggunakan metode titik potong juga boleh satu-satu sehingga nanti bisa dibandingkan hasil labanya apakah bisa lebih besar dari $66.100 atau tidak. Sehingga hasilnya di sini adalah 480. Sehingga X2-nya adalah 480 dibagi dengan 4, hasilnya adalah 120. Sehingga X1-nya disubstitusikan X1 plus X2 sama dengan 200. Ketika X2-nya 120, berarti ini ditambah 200 ya, sehingga X1-nya sama dengan 200 dikurangi 120 sama dengan 80. Maka nanti labanya adalah $350 dikali dengan X1-nya 80 ditambah 300 dikali 120 sama dengan hasilnya 35 dikali 8. 35 dikali 8 berarti 28 ya. 28 03 kali 280 ditambah 36 03 kali sehingga hasilnya adalah 886 14 464.000. Ternyata lebih kecil ya, $64.000 yang tadi kan 66. Nah, untuk yang ini sama, ini di titik 174 ya kayaknya tadi. Untuk membandingkan aja yang ini 0,180. Berarti ketika 0 dan 180 berarti untuk 0 ya. 0 dan 180 berarti di sini X-nya ketika X1-nya 0 berarti 0 ditambah dengan 300 dikali 180. Hasilnya adalah 3054 ya, $54.000. Lalu yang di bawah ini adalah titik potong dari ini titik 1, titik 2, titik 3, kita anggap ini titik 4 ya. Ini titik 3, ini untuk nilai dari titik kedua, yang tadi titik pertama ya di slide sebelumnya. Untuk titik keempat berarti titik potongnya tadi di 174,0 ya, 174,0. 174,0. Berarti di sini 350 dikali dengan 174 ditambah 0. Sehingga hasilnya adalah 35 dikali 174. Berarti 60 90 $60.900. Sehingga kita bisa membandingkan, oh ternyata maksimumnya adalah yang ini 66.100. Nah, berarti yang ini adalah yang maksimum. Bisa kalian menggunakan metode geser grafik yang tadi, bisa menggunakan titik potong. Geser grafik itu berarti dicoba aja ya menggeser grafik, sehingga nanti bisa diketahui dia menyenggol atau melalui titik persinggungan yang mana dari titik potong yang ada. Kalian menggunakan metode perpotongan grafik juga nggak apa-apa. Nah, seperti ini nanti akan diperoleh hasilnya ternyata ketika titik ini 54.000, di sini 64.000 ya. Ini 64.000, ada 54.000, titik di sini 69.100.000. Yang ini berarti ini adalah yang maksimal. Sehingga kita tahu bahwa hasil maksimalnya adalah di titik berarti 122 aqua yang bisa diproduksi dan 78 hydro. Gitu.
Sehingga kita tahu bahwa maksimal laba yang diperoleh adalah 66.100 dengan memproduksi 122 aqua dan 8 hydro dengan batasan kendala yang ada. Jadi yang tadi kan sampai 80-an, tapi dengan hanya memperhatikan satu constraint aja, satu kendala. Padahal ada kendala yang lain gitu. Sehingga ini semua constraint harus diperhatikan, karena itu dicari titik potongnya. Jadi hari ini hanya ini saja, linear programming. Mencari titik maksimum gitu. Nah, untuk ringkasannya, jadi yang pertama adalah memplot garis batas ya. Jadi membuat grafik dulu. Yang pertama plot garisnya dulu pada setiap masing-masing constraint, lalu nanti diidentifikasi daerah visible-nya atau layaknya kurang dari atau lebih dari, tergantung pada grafik ya. Di grafik kalian bisa lihat di mana daerah yang memenuhi 3 atau lebih constraint yang ada. Kalau kurang dari berarti batasnya yang mana, kalau lebih dari berarti batasnya yang mana. Gitu. Lalu lokalisasi solusi optimal dengan plotting kurva bertingkat, bisa seperti tadi ya, kurva bertingkat, grafik yang bertingkat ke atas sehingga menyinggung salah satu titik potong. Hitung nilai setiap titik sudut. Gitu. Jadi menghitung pada masing-masing titik potong yang ada sehingga nanti bisa diketahui maksimalnya di mana. Gitu. Jadi hari ini hanya ini saja, lalu nanti ada tugas untuk pendalaman materi kalian. Untuk tugas hari ini, nah ini untuk tugasnya, jadi saya tidak memberikan soal spesifik, maksudnya soal cerita seperti ini, terus kalian selesaikan, tidak, tapi kalian yang membuat soal sendiri, di mana fungsi kendalanya minimal 3 fungsi seperti tadi ya. Minimal 3 fungsi, walaupun 2 fungsi juga ada, tapi 2 fungsi lebih mudah ya, karena dia hanya memotong ya hanya ada 1 titik potong aja. Kalau 3 bisa ada 3 titik potong di tengah, bisa 5 titik potong, bisa 3 titik potong, bisa 2. Mau 5 fungsi juga boleh, tapi untuk variabel keputusannya hanya 2, X1 dan X2 saja. Lalu nanti saya minta ada grafik fungsinya ini bisa kalian menggunakan Excel, jadi bisa nanti diketik atau bisa kalian menggunakan tulis tangan bebas, tapi nanti yang dikumpulkan dalam format Word aja, saya maunya Word. Karena untuk PDF, jadi biar ngedetect tidak kirim ulang punya jawaban temennya. Jadi saya mau nanti formatnya Word aja yang dikirimkan ke saya, bisa diketik boleh. Jadi untuk tabelnya bisa kalian menggunakan data Excel, jadi saya mau ada tabel dan grafiknya. Maksudnya pembuatan tabelnya itu kan bisa ya kalian membuat di Excel, lalu dibuat grafiknya sehingga diperoleh bentuk grafiknya seperti apa. Jadi mau ditulis tangan juga boleh, tapi ada data tabel dan grafik. Jadi buat grafik fungsi atau bisa menggunakan Excel atau manual ya boleh, kalau mau manual juga boleh, atau bisa manual. Tapi data tabel dan grafik juga disertakan juga sama. Ini berlaku untuk semuanya, program yang lain juga sama. Dari grafik baru kalian diselesaikan maksimalnya seperti apa. Jadi nanti kalian membuat sendiri soalnya seperti apa, mana fungsi kendalanya, mana fungsi tujuannya, lalu variabelnya apa, lalu nanti grafiknya seperti apa, nanti diselesaikan maksimalnya di berapa, dengan hasil maksimal dan minim atau minimumnya berapa. Ini untuk hari ini, jadi hanya untuk program linear ya, dengan metode grafik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Aman ya? Aman, Bu. Tidak ada, Bu. Oke, jadi waktunya 1 minggu ya, dikumpulkan sebelum perkuliahan, malam Jumat. Jadi ini untuk hari ini, selamat menikmati liburan bagi yang libur. Jadi sekian, jangan lupa untuk presensi, sekian untuk pertemuan hari ini, setelah ini nanti saya upload di e-learning. Selamat siang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Kasih Ya, Bu. sama-sama. Terima kasih Bu, selamat siang. Ya, siang.